Nah, hargailah masyarakat. Oke, sampai di sini dulu Sobat Bunda. Adat Sumber Kelampok dan proses hukum tetap berlanjut. Orang-orang ini malah pergi ke kawasan hutan itu, hutan Bali Barat itu. Nah, ini mau apa? Kenapa gak di rumah gitu kan? Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan yang pasti kalian semuanya sehat. Jumpa dengan Bunda di sini di Re-Sinergi, reaksi, ekspresi, dan energi. Di kesempatan kali ini Bunda akan mereaksi sebuah video di mana ini bertepatan dengan Hari Raya Nyepi ya videonya. Tentu kalian mungkin sudah ada beberapa yang menonton. Konteks dari video ini Sobat Bunda, jadi kita tahu ya bahwa sudah puluhan tahun Nyepi itu dirayakan di Bali. Suasananya dalam Nyepi ini semuanya harus mengikuti aturan yang berlaku di Bali. Terutama kita tahu bahwa tidak ada gemerlap lampu dan juga tidak ada banyak orang yang keluar. Ini harus ditepati. Nah, di sini warga desa dari Sumber Kelampok ini, dia ini datang ke lokasi taman hutan ya, ini letaknya di Bali Barat. Jadi di situ ada sebuah taman yang bisa masuk ke Taman Bali Barat ini, tetapi karena Hari Raya Nyepi tentunya kan portalnya ditutup ya. Sedangkan tidak Hari Raya Nyepi pun kalau kita main ke dalam kawasan hutan itu kita harus juga lapor gitu. Tetapi ini warga desa Sumber Kelampok ini memaksakan untuk masuk ke wilayah itu. Jadi ini terjadi perdebatan ya, mari kita saksikan bersama. Kita lihat tadi di situ ada beberapa wanita juga yang pakai jilbab ya, dan dia duduk. Kemudian juga ada juga di arah belakangnya dia itu, orang itu banyak juga orang-orang yang naik motor ya, dan juga ada ibu-ibu di situ. Kemudian kita juga lihat bahwa para pecalang, jadi pecalang ini ibaratnya tuh keamanan di Banjar ya, di desa itu kalau di Bali namanya pecalang, dan itu adalah yang mengamankan desa setempat gitu. Kalau ada polisi di situ, pecalang ini juga bisa membantu polisi, tugasnya ya, bisa bekerja sama dengan polisi. Tetapi karena ini kawasan desa adat, maka di situ para pecalang kita lihat dia diam, tidak melawan sama sekali ya. Jadi di situ juga tadi kita bisa lihat bahwa bapak itu yang pakai singlet loreng ya, dan kalau orang lihat itu apa itu tentara ya, tapi tidak jamin orang pakai loreng terus itu tentara. Kalau TNI tidak mungkin seperti itu kan gitu ya. Dan tadi di situ kita lihat ya, ada kata-kata bahwa hargailah masyarakat gitu ya. Dia bilang kata-katanya tuh hargailah masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sini kan seharusnya yang menghargai dia, menghargai umat Hindu yang sedang menjalankan ibadah Nyepi. Dan kalau kita nalar ya Sobat Bunda, Nyepi ini bertepatan juga dengan hari puasa pertama ya, ibadah puasa pertama. Kalau kalian tahu Sobat Bunda, di Bali itu para pecalang ini atau banyak di daerah selain di Sumber Kelampok itu umat
Muslim pun bisa merayakan, menjalankan ibadah sholat raweh. Nah, orang-orang ini malah pergi ke kawasan hutan itu, hutan Bali Barat itu. Nah, ini mau apa? Kenapa gak di rumah gitu kan? Kita tahu bahwa dia juga sedang menjalankan ibadah puasa, ngapain juga pergi ke hutan itu gitu dalam kondisi nyepi gitu kan. Kalau dipakai nalar juga nggak bernalar ya Sobat Bunda, dan kita juga sangat sayangkan peristiwa ini. Jadi kita tidak bisa menjamin orang-orang yang pakai jilbab itu paham tentang agama yang dia anut gitu. Kalau memang benar ya, orang Jawa itu agama itu bisa disebut ageman. Ageman itu pakaian. Nah, kalau kita punya agama tidak ada bedanya dengan kita punya pakaian. Tapi dalam kaitan agama, kalau kita memilih agama yang memang kita pilih, tentunya perilaku kita tuh akan seperti tuntunan ajaran agama itu. Kalau perilakunya seperti ini, tentunya agama yang dia pakai itu tidak bisa dia terapkan. Jadi kalau ada oknum, ya ini oknum dalam beragama. Orang-orang yang seperti inilah yang menistakan agama, ibaratnya seperti itu. Nah, setelah peristiwa ini kita akan lihat apa hasil dari peristiwa ini. Mengapa kok tidak ada, akhirnya nih endingnya gimana gitu ya, kok tidak ada sama sekali dari pihak pecalang tuh ibaratnya membalas gitu, kok didiamkan. Nah, karena pecalang-pecalang itu sedang nyepi, dia sedang menjalankan tapa brata, catur bratanya ya, tapa brata. Jadi dari catur brata tuh salah satunya ada tapa brata, meredam pikirannya supaya tenang ya, meditasi. Jadi meditasi tidak perlu diam duduk gitu, tapi itu juga menjalankan tapa bratanya, salah satu bagian dari catur brata. Nah, bagaimana selanjutnya setelah peristiwa itu, apa yang terjadi? Mari kita lihat bersama. Itu endingnya. Jadi kita bisa lihat malam harinya sekitar pukul 11 ya, 23 WITA, kedua oknum berinisial ZN dan MK diamankan ke Polsek Groga untuk dimintai keterangan atas perbuatannya. Jadi ini pembelajaran buat kalian yang tinggal di Bali supaya tidak sembrono dalam bertutur kata ataupun berperilaku, supaya ini tidak terjadi lagi di nyepi berikutnya. Jadi setelah dibawa ke Polsek Groga, hasil paruman kasus buka paksa portal jalan saat nyepi di Sumber Kelampok itu, hasilnya Sobat Bunda di sini Bunda bisa bacakan. Paruman itu adalah pertemuan ya, jadi adanya pertemuan itu hasilnya pihak dari orang yang tadi menghujat tadi atau membuka portal tadi itu dia meminta maaf, dan permintaan maaf dari pelaku diterima dengan ikhlas oleh Desa Adat Sumber Kelampok, dan proses hukum tetap berlanjut, dan apapun hasil dari proses hukum akan diterima itu ya. Jadi itu sanksi yang dikenakan oleh para oknum tadi. Jadi sekali lagi ini pembelajaran buat kalian semua yang ada di Bali. Saling hormat menghormatilah dalam beragama bila kalian memang sudah benar-benar mempelajari agama kalian atau menjalankan agama kalian dengan baik dan benar. Siapapun kalian yang punya agama, agama itu adalah semua tuntunan dari Tuhan datangnya. Semuanya agama itu kebaikan. Jadi kalau kalian mempunyai agama, apapun agama kalian, pasti perilaku kalian akan seperti ajaran yang kalian dalami atau agama yang kalian punyai gitu ya. Jadi identitas diri juga bisa bersumber dari agama kalian. Perilaku, cinta kasih, cinta damai itu bersumber dari agama-agama yang kita anut. Jadi demikian Resinergi kali ini, semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk saling hormat menghormati dalam beragama. Sampai di sini Sobat Bunda, please subscribe, like bila suka. Salam.